Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku, Lucky Tarot MS. Oke, sekarang kita lihat situasinya maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And no skip iklan channel aku, Lucky Tarot MS. Ya, buat bantu-bantu pakan hasil dari iklannya. Oke, insya Allah itu bisa menjadi sedekah jariah buat kalian. Oke, karena di sini aku rescue kucing. Ya, kucing jalanan, menyelamatkan kucing jalanan. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Kita lihat dengan situasi maskulin. Ingat, jangan percaya tarotnya 100% gak boleh, karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi tarot yang aku tebar. Oke, insya Allah 90% jadi nyata. The Lovers, 9 of Pentacles, Four of Swords. Oke. Maskulin lagi mikirin nih, gimana caranya mencintai dirinya dia sendiri dengan utuh. Ya. Di sini dia lagi mikirin gimana caranya mencintai dirinya dia sendiri tanpa harus mengadu fisik ya, untuk seksualitas. Karena ya dia coba untuk flashback lagi. Cara dia mencintai dirinya dia sendiri dulu tuh dengan cara memanfaatkan kasih sayang seseorang, sukanya seseorang ke dia untuk kepentingan pribadinya dia ya, terutama tentang materi dan birahinya dia. Ujungnya sia-sia terus, akan kalah. Tuh, dia lagi mikirin gimana caranya bisa kembali, bisa memadu kasih dengan ketulusan. Dia lagi mikir itu. Ya, energi bisa cepat atau lambat, jadi jangan dipaksakan. Jadikan ini sebagai payung saja agar kita lebih mawas diri, ya. Tuh. Sia-sia berjuang, sia-sia untuk senang, sia-sia untuk menang. Karena nggak ada hasilnya. Ya, nggak ada hasilnya. Dan ini semua hanyalah ambisi ego aja dari nafsunya. Tuh. Marah, dendam dengan masa lalunya. Karena dulunya tuh bahagia banget. Masa depannya tuh oke banget sebenarnya. Tapi karena dia mengikuti hawa nafsunya, sehingga dia hanya mementingkan pribadinya dia sendiri. Ya, pada akhirnya dia tertahan dalam kebahagiaan yang semu. Ya, tidak ada kebahagiaan yang seutuhnya. Maskulin di sini mencoba meraih kemenangan lagi ya dalam hidupnya. Lagi mikirin sih, gimana ya cara mencintai diri gue sendiri gitu. Jadi dia banyak belajar untuk meraih kemenangan sekarang tuh. Harus ya salah satunya belajar sabar. Kalau dia mau sukses lagi, ya dia harus belajar sabar dari nol. Ya, tidak bisa dengan jalan pintas memanfaatkan kebaikan orang lain untuk egonya. Tuh. Ya. Dengan siapapun dia memulai hubungan, kalau dia hanya mementingkan pribadinya untuk kepuasan dirinya, ini akan sia-sia, ujungnya kecewa terus ya guys.
ujungnya kecewa terus. Dan ya itu dia, tidak akan ada kebahagiaan, tidak akan ada kesenangan yang baik. Kecewa terus nih, dengan orang barunya pun akan selalu kecewa. Dia selalu memanfaatkan nih, ya, orang-orang baru yang dia datangin tadinya. Tapi ujungnya ini kecewa nantinya nih. Karena ego, ingin milikin semua, walaupun yaudahlah nggak apa-apa kalah, yang penting gue udah dapet gitu. Hancur, ya, ujungnya hancur. Aku ngelihat, tuh, tripartinya dia hancur. Dengan siapapun dia jalani akan selalu berantakan, ya. Tuh, dia doa tuh buat dirinya dia sendiri loh guys. Jadi kayak, aku mau sukses buat diri gue sendiri ah. Jadi hasilnya tuh buat dia sendiri. Dia nggak mau buat orang lain. Rugi katanya. Ngapain buat orang lain, belum tentu dia juga baik sama gue. Belum tentu dia juga bantu gue. Enggak, dia nggak mau. Dia hanya mikirin dirinya dia sendiri. Ya. Mikirin dirinya dia sendiri, dan ya pada akhirnya ya dia akan kecewa sendiri karena dia selalu berharap sesuatu dari seseorang. Jadi kayak dia nggak ikhlas, nggak tulus melakukan sesuatu untuk pengen ada sesuatunya, jadi nggak tulus, ya. Dan dia coba untuk flashback nih dari perjalanan Twin Flames ya. Padahal apapun yang dia inginkan tuh selalu terwujud selama dengan kamu gitu ya. Itu yang dia pikirkan. Tapi ya karena egonya dia, jadi dia manfaatkan koneksi Twin Flames ini ya buat kepentingan pribadinya. Terutama dalam hal karir ya, keuangan. Karena dia udah merasa maju, merasa sukses langkah hidupnya, so dia coba untuk ninggalin kamu kan. Pada akhirnya dia memilih sesuatu yang salah, sia-sia, dan ya dia tersiksa dengan kehidupan barunya sekarang, ya. Mau gak mau ya dia harus belajar menerima tentang kehancuran, menerima tentang tersiksa, ya, terluka, dan gak nyaman gitu ya. Dia harus menerima hal itu. Padahal ya ini doanya sudah banyak yang terkabul loh. Terutama karir, kesehatannya juga baik ya dengan feminim. Tapi dia terperangkap dalam egonya karena dia merasa gue sukses karena karir gue kok, karena kerja keras gue gitu. Gue sukses karena kemampuan gue. Terus dia berhubungan lah dengan orang lain. Dia pikir energi kamu tuh nggak penting, ya. Dia pikir energinya feminim tuh nggak penting karena dia merasa kerjanya secara fisik, kekuatan fisik, ya. Dia gunakan otaknya dia, tenaganya dia pikir seperti itu. Pada akhirnya apapun yang dia kerjakan nih akan mengalami kehancuran terus-menerus dan kekecewaan, ya. Dan ya dia merindukan kenangan, merindukan kasih sayang, bahkan juga impiannya dia yang selalu terwujud ketika menjalani koneksi Twin Flame sama kamu ya. Dia rindu banget, kangen. Tapi dia tahu dia sudah menghancurkan hal itu di masa lalu. Dan dia juga ngerasa kayaknya gak mungkin deh kembali lagi, ya. Karena dia terikat janji dengan orang barunya juga ya. Terikat janji. Jadi
ya mau nggak mau dia menjalani kehidupan dengan orang barunya, walaupun hancur ya, tetap dia jalanin. Kecewa sih, iya. Tuh. Terbebani oleh kisah masa lalu, ya. Dan aku ngeliatnya memang di sini dia coba untuk ya menerima karmanya ya, mau tidak mau ya, dia harus menerima karmanya. Dan sebagian dari maskulin, ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang kehilangan rasa percaya diri, ada yang kehilangan karma baiknya. Jadi kayak saat ini ya, kehilangan karma baik karena harus belajar menerima tentang kehilangan. Ini adalah pembelajaran hidup ya. Kalau seseorang tidak menerima kehilangan, otomatis dia akan selalu angkuh, sombong, dan tidak akan belajar dewasa. Karena kehidupan itu datang dan pergi. Ya, datang dan pergi. So, aku ngeliatnya di sini ya maskulin mencoba ingin memperbaiki karmanya dia dari perbuatannya dia yang selalu datang dan pergi dalam kehidupan kamu secara fisik ataupun secara energi. Ini ya mau gak mau dia harus menerima akibatnya, karmanya berat, sulit, tertekan juga. Tapi ya dia harus menerima hal itu. Ya, kalau dia mau memperbaiki karmanya ya dia harus menerima tentang kehilangan. Bisa kehilangan feminim ataupun semuanya. Ya, dari nol lagi gitu. Oke. Kita lihat lagi sebentar guys. Oke. Kita lihat dengan the lovers-nya ya. Six of Swords, the Magician, the Moon. Maskulin, kamu ketika dicintai seseorang selalu memanfaatkan untuk mengejar halusinasi kamu ya. Jadi kamu tuh kayak ya gimana ya, aji mumpung lah gitu ya, aji mumpung. Ini yang aku lihat energinya. Dan ya kamu terlalu banyak trik, jadinya bingung dengan perjalanan hidup kamu. Ujungnya ya kalau triknya untuk kebaikan sih is okay lah gitu ya. Tapi kalau triknya untuk memanfaatkan kasih sayang seseorang buat pengakuan ataupun ya biar dikejar-kejar ibaratnya gitu, nggak usah. Karena ujungnya ini akan menyiksa kamu sendiri sih. Ya. Dan aku ngelihatnya memang banyak hal yang harus kamu pelajari, terutama dalam perjalanan Twin Flames ya. Dan itu nggak mudah, perjalanan Twin Flames itu nggak mudah dan tidak hanya sekali ujian, itu seumur hidup. Ya, seumur hidup. Dan kamu harus siap dengan ujiannya. Kalau kamu nggak siap, ya lebih baik kamu mencintai diri sendiri aja. Jadi kayak nggak usah ada hubungan dengan seseorang gitu. Jangan menyatakan cinta dengan seseorang. Ya kalau memang kamu nggak siap dengan resiko dalam sebuah hubungan kan harus saling sama-sama share, memberikan pendapat, memberikan kehidupan sama-sama gitu ya. Dan harus terbuka otomatis gitu loh. Terbuka tuh ya kita mindsetnya kita saling komunikasi dengan baik, dijaga,
terutama dalam kesetiaan juga dijaga. Ya kalau misalnya kitanya udah niatnya buruk dalam mencari pasangannya yang nggak baik, misalnya gini, gue mau nikah sama dia karena hartanya banyak nih gitu, ya itu tidak akan bahagia karena niatnya bukan lillahi ta'ala. Tapi kalau karena lillahi ta'ala, ya harta itu akan datang sendiri, cinta nggak cinta gitu, misalnya lillahi ta'ala gitu loh. Misal contoh gini, contoh kamu misalnya ada sebagian orang kan nikah karena pengen nolong, misalnya nolong itu dengan cara misalnya dia tuh janda gitu ya, punya anak banyak, terus misal udah tua, kamu ingin bantu lah gitu ya, terus janda meninggal tapi ya ini ya, terus kamu pengen bantu karena lillahi ta'ala gitu ya, insya Allah rasa cinta akan datang, terus juga rezeki akan berlimpah. Tapi ujiannya juga pasti ada. Yang namanya kehidupan masih di atas bumi, masih bernapas, setan itu akan selalu menggoda. Ya. Setan itu akan selalu menggoda. Memang sudah ada perjanjiannya gitu loh. Jadi ketika kamu sudah diberikan seseorang yang sayang sama kamu, usahakan kamu ikuti intuisi kamu. Dan kamu harus bisa melalui segala ujian ya tentang halusinasi ataupun fantasi ya, masalah drama perselingkuhan kayak atau apa gitu ya, isu, kamu harus bisa controlling triknya kamu, ini baik nggak, ini buruk nggak gitu ya, kan kamu pintar gitu, kamu merasakan seperti itu. Oke, kita lihat lagi dengan Four of Swords-nya. Tuh, kamu flashback tentang masa lalu. Ya, kamu flashback tentang masa lalu. Dan ini membuat kamu tertahan untuk menuju masa depan. Salah satunya karena kamu masih ngeblok communication ya. Jadi nggak ada kejujuran tuh. Ya, ngeblok komunikasi dengan feminim. Pada akhirnya nggak ada kejujuran. Disitulah ya kegagalan menanti kamu gitu loh. Karena kamu nggak ada kejujuran, nggak ada kata permisi. Ya ibarat kamu datang ngetok pintu ke rumah orang gitu. Terus kamu pergi aja, kan nggak sopan. Kan? Nggak sopan dong. Jadi otomatis di sini kamu masih ya ada rasa penyesalan. Kenapa ya gue nahan diri? Sedangkan sekarang feminim sudah move on. Sudah bisa berkompetisi. Makanya kamu merasa sia-sia kehidupannya kamu. Karena kamu masih menahan dengan egomu, dengan sifat kerasmu. Tuh ya. Ini konflik batin loh dalam diri kamu loh. Tuh. Kamu nih konflik batin ya. Jadi kayak apa gue pakai jalan pintas lagi ya untuk bisa memanipulasi karma gue. Ini nih sifat ini nih. Seven of Swords-nya nih. Licik. Ya, sifat liciknya ini. Kamu tahu nih feminim akan selalu menerima kamu, bahkan memaafkan kamu gitu ya. Tapi kamu manfaatkan itu untuk untuk dirimu sendiri. Ya, aku ngelihatnya. Kita lihat. Ace of Cups. Makanya kamu kecewa dengan orang baru. Karena kamu ngebandingin. Ya. Ngebandingin energinya feminim dengan orang lain tuh pasti akan sama. Ya beda gitu loh. Tuh.
Kamu ngebandingin. Pada akhirnya kamu stres sendiri. Depresi sendiri, ketakutan sendiri. Ya. Karena kamu ngebandingin seseorang ya untuk kepentingan kamu sendiri. Bukan untuk kepentingan orang lain juga. Bukan untuk kebaikan orang lain juga. Ini yang membuat kamu tuh ya mengalami kegagalan terus. Ya. Tuh. Di sini feminim sudah oh my god. Sudah bangkit loh. Ya. Feminim sudah bangkit. Feminim sudah memaafkan segala kehancuran yang diterima. Dan coba untuk bahagiakan diri sendiri saat ini. Ya. Aku ngelihatnya sini feminim sudah fokus ya dengan spiritualnya, udah nggak main-main lagi, sudah memikirkan meraih kebahagiaan sendiri dengan cara focusing memperbaiki diri, terutama dalam hal spiritual. Energinya ini makin kenceng, makin bahagia, ya. Dan kamu stres, depression. Maskulin, kamu tertinggal jauh loh dengan feminim. Banyak hal yang dipelajari oleh feminim ya di sini. Banyak hal. Feminim coba untuk selalu bersikap positif ya, bahkan mencoba memberikan energi positif terus walaupun dalam keadaan hancur lebur. Ibarat gini, dia udah disakitin, dia udah dikhianatin, si feminim nih. Tapi selalu memberikan energi positif. Tidak menunjukkan ke banyak orang, misalnya hanya orang-orang terdekat lah gitu ya, tentang ngeluhnya dia. Tapi nggak ke semua orang gitu. Dan dia belajar dari kehancuran itu sebagai pelajaran untuk mencintai diri sendiri. Kita lihat. Ini maskulin stres ya, depression tentang langkah hidupnya sekarang. Kita lihat the magician-nya. Ini sebagian dari maskulin juga ada yang belajar tentang magic ya. Perlahan-lahan nih. Tuh. Karena dia pengen nguasain lagi energinya feminim yang positif. Dia kira dengan dia belajar secara spiritual ya, ini bisa mudah menguasai si feminim. Kita lihat Ten of Swords-nya. Karma, like I said guys. Okay. This is karma. Oh my god, it's double tap. Maskulin. Kamu harusnya buru-buru deh, benahin diri deh. Jangan pakai lama. Jangan menggunakan
energi negatif, yaitu kemarahan, kekesalan, dan kekecewaan boleh ya sih, tapi jangan terlalu berlebihan gitu loh maksud aku. Karena ini akan menghancurkan diri kamu sendiri. Kamu kan orangnya nggak bisa menahan emosi. Maunya marah-marah mulu. Diajak bercanda, terkadang ya gimana ya, berlebihan bercandanya. Diajak serius, tapi nggak nganggep gitu ya. Gimana ya kalau dibilangin, energinya tuh ketika kita pengen bercanda, kamunya keterlaluan bercandanya. Ketika kita pengen serius tapi nggak nganggep gitu ya. Selalu merasa menang sendiri sih ya, aku ngelihatnya. Merasa kamu tuh nggak adil hidupnya. Kenapa sih feminim selalu ada kebahagiaan terus, keberuntungan terus? Di sini kamu iri. Makanya kamu mencari jalan baru. Jangan ya, kasihan orang barunya juga gitu loh. Kalaupun dia datang mengganggu, ya usahakan kamunya belajar sabar, ya belajar perbaiki diri. Pada akhirnya kamu ngebandingin nih orang baru ya. Ujungnya kamu kecewa sendiri, tersiksa sendiri, nggak nyaman. Karena kamu selalu ngebanding-bandingin ya. Jadi hancur. Kehidupan kamu dengan orang ketiga ini berat rasanya untuk sukses lagi nanti seperti zamannya kamu dengan feminim. Walaupun sukses juga ini penuh dengan kekecewaan dan kehancuran ya dalamnya ya. Jadi tertekan sih kalau aku lihat. Terbebani dengan komitmen triparty. Feminim, kamu tahu kamu diawasi oleh seseorang. Kamu paham. Walaupun kamu masih terperangkap dalam perasaan yang hancur, kamu diawasi seseorang. Ya, kamu harus banyak belajar dari kehancuran di masa lalu ini. Ya, harus banyak belajar. Walaupun kecewa perjalanannya nggak apa-apa. Ya, kamu akan meraih kemenangan di sini. Kalau memang harus berkompetisi dengan maskulin, kompetisilah, tapi dengan sehat, dengan jalur yang baik. Lambat tapi pasti nggak apa-apa. Jangan sampai instan tapi menghancurkan seumur hidup, jangan sayang. Dan itu bisa menjadi karma turun-temurun. Begitupun dengan perbuatan baik sama, ya. Mas kondisi ini akan sulit mencapai impiannya. Banyak hal yang dia takutkan adalah tentang ya pembayaran karma, perceraian, dan karma dari perbuatan buruknya dia, ya niat buruknya dia ke kamu. Ini dia dihantui rasa ketakutan. Walaupun dia merasa sukses sekarang dengan orang ketiganya, tapi sebenarnya banyak hal kekecewaan yang dia pendam. Ya, banyak hal kekecewaan yang dia pendam. Dia nggak berani mengutarakan itu sama orang ketiganya. Karena dia merasa beda energinya. Dia merasa nggak nyaman. Makanya dia tersiksa setiap malamnya. Nggak tenang. Nggak damai. The snake.
competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Ya, dia selalu ibaratnya mengadu domba, ya feminim ke feminim ya. Tuh karmic circle yang ujungnya akan menjadi karmic circle, karmic person. Ya, maskulin di sini terikat dan banyak musuhnya ya. Aku ngelihat mau tidak mau, terutama dari pelajaran karmic circle-nya dia. The butterfly, relationship evolving to the next phase, healing the inner child and growth. Ya, sebagian maskulin ini bermasalah dengan orang tuanya yang karmic circle juga ya. Dan orang tuanya juga sebagian ada banyak musuhnya, sehingga ini menjadi suatu pembayaran karma yang harus dijalani oleh DM. Ya. Banyak musuhnya juga. Aku ngeliat. The boss, receiving what you need, progression, arriving and move on, closer, issue. Oh, banyak isunya ya. Kalau dia mau move on, ya dia harus bisa menyerahkan dirinya dia sendiri pada Tuhan. Perbaiki dirinya. Kalau dia mau move on dan menutup isunya, ya perbaiki dirinya, belajar melepaskan, terutama tentang persaingan ya. Karena dia suka banget kalau dijadikan pilihan, atau maksudnya gini, perebutan gitu ya, bukan pilihan. Dijadikan rebutan tuh dia seneng banget. Karena merasa digandrungin orang, karena merasa disenengin orang gitu ya. Dia seneng banget akan hal itu. Healthy choice, making healthy choice in the love and in life, self-love and self-care, being happy, meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, friendship and the sword and rose, clarity, the truth, revelation, solidarity, separation. And the keys on ring. Gimana mau sehat dalam setiap hubungan kalau maskulinnya selalu menghadirkan orang lain untuk dijadikan taruhan? Ya, dia seneng banget kalau direbutkan banyak orang gitu. Ya, dan dia selalu ketemu orang-orang baru ya, yang bersifat karmik. Dan ini dia harus mencari kejelasan pada dirinya dia sendiri. Kalau dia mau melindungi masa depannya dia nih nantinya, ya dia harus bisa perbaiki dirinya. Meninggalkan, ya kalau perlu semuanya gitu loh. Sesuatu yang membuat dia gak nyaman, tinggalin. Dekati Tuhan. Tapi kan di sini dia selalu banyak pilihan ya. Ketika putus dengan yang satu, nyari pilihan yang lain, bukan pembenahan diri. Ya, karena maskulin itu gak suka kesendirian, gak suka kesepian. Kesedihan akan selalu dia terima. Ya. Dan dia gak yakin dengan perjalanan masa depannya dia. Karena penuh dengan isu. Isunya itu adalah pada dirinya. Salah satunya ada dari keluarganya. Entah itu orang tuanya, entah itu adiknya. Ya. Dia mencari hubungan yang sehat. Ya, harusnya dia banyak belajar dari orang yang telah menjalani kehidupan karmic circle. Karma apa yang mereka terima? Ya.
dan harus mencari kebenarannya untuk melindungi diri untuk masa depannya dia sendiri. Di sini kan dia nggak bisa. Selalu ada pilihan yang lain. Udah nama yang ini, sama yang itu tenang aja, masih ada gitu ya. Jangan dulu gitu loh. Oke. Karena aku ngeliatnya ya maskulinnya jadinya nggak nggak benar-benar bersihkan karmanya, malah nambah gitu. Dan itu akan membuat kehidupannya maskulin dengan siapapun nggak akan jelas masa depannya. Ya, nggak akan jelas. Dan kamu harus punya kekuatan sendiri untuk memperbaiki dirimu. Salah satunya ya gunakan Tuhan. Pelajari, dekati, sayangi gitu. Ya. Dan berhenti untuk mencari cinta satu malam ya, DM. Jangan diteruskan. Dan berhenti untuk silent treatment. Kalau kamu mencintai seseorang dan tidak lagi cocok, jangan silent treatment. Ya, kecuali kamu udah memberikan alasan yang terbaik dan dia nggak nerima dan dia melakukan sesuatu yang tidak baik ke kamu misalnya, it's okay, you silent treatment. Ya. Tapi jangan berlama-lama, jangan berlebihan. Jangan berkepanjangan. Karena ini akan menyiksa dirimu sendiri. Ketika kamu sudah konsekuen memilih orang lain, otomatis kamu juga harus konsekuen dengan processingnya dan efeknya, baik buruknya, tanggung jawabnya. Ya. So, aku akan lihat dengan kartu cekiknya. Kita lihat dengan maskulin. Gimana mau happy kamunya kalau kamu aja nggak bisa kesepian, nggak bisa merenungi kehidupan kamu sendiri ketika sendiri gitu loh. Tuh. Kamu akan dengar kabar ya dari seseorang. Ini bisa salah satunya karmiknya adalah orang tua ya, ibu ya, atau kakak ya. Kamu selalu melibatkan orang lain ini ya, untuk perlindungan. Mau gak mau ya perpisahan akan selalu datang dalam kehidupan kamu. Ya, karena yang kamu cari hanya kesenangan, tidak mau ada kesepian. Dan di sini kamu tidak bisa mencari kebenaran dengan sebenar-benarnya. Jadi kamu gampang terpengaruh juga dengan omongan orang. Ya. Makanya kamu dihantui rasa ketakutan dari pembayaran karmanya kamu ini. Terutama tentang ilmu hitam, seksualitas, kebebasan, keserakahan, fitnah. Ya. Dan kamu ya terbunuh dengan kesuksesan kamu sendiri, nggak ada nyamannya. Ya, tersiksa sendiri dari kesuksesan yang kamu raih. Karena kamu nggak bisa sendiri. Ya. Dan kamu selalu kepo tuh. Kepo ya dengan keberuntungan orang lain. Ya, kepo dengan keberuntungan orang lain. Jadi kayak kamu nggak bisa ngelihat rumput tetangga tuh hijau. Kamu ingin milikin rumput itu tanpa melihat processingnya dan ngerawatnya. Awalnya dari mana dia tanam, bagaimana caranya, prosesnya gimana, menjaganya bagaimana. Kamu nggak pikirkan itu. Yang penting kamu ambil aja dulu tuh tanamannya, hasilnya.
Pada akhirnya apa? Hancur. Karena ego kamu, niatnya kamu yang gak baik. Ya. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And don't skip iklan channel aku, Lucky Tarot TMS. And good luck everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.